Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Akbar, silahkan dipimpin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah teman-teman berdoa, mengerahkan tangan, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran kita hari ini dapat dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Akbar. Selanjutnya saya absen dulu ya. Yang pertama, Lira, apakah hadir? Hadir, Pak. Meisa, Hadir, Pak. Akbar, Hadir, Pak. Metsi, Hadir, Pak. bagus semuanya hadir ya. Gimana kabar pada hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah, baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Baik juga, Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang berpengaruh kepada proses produksi tanaman. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini dan ke depan itu kita akan mempelajari faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Ada yang tahu apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi tanaman? Pak, saya, Pak. Ya, Mungkin faktor dari unsur haranya, Pak. ya betul. Ada lagi yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, ya Messi silakan. Bisa, itu. Oh, Meisa, mau saya, Pak. ya? Meisa, Pak. Ya, silakan. Mungkin bisa dari ininya, Pak. Cahaya matahari, lalu air juga, Pak, bisa berpengaruh. Ya, betul ya. Jadi eh, semua jawaban itu betul ya. Langsung kita ke materi saja. Bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, bentar Bisa, ya. Pak. Baik, kita akan langsung saja masuk ke materinya, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses produksi tanaman. Ada dua faktor ya yang disebutkan tadi, itu sebenarnya masuk pada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri yang disebutkan Meci tadi, itu masuk dalam faktor ini ya, itu yaitu faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, seperti gen dan hormon. Untuk gen itu adalah sifat-sifat genetik dari individu. Jadi sifat tanaman itu diturunkan dari induknya. Kalau sifatnya baik, dia akan menurunkan sifat yang baik. Yang kedua adalah hormon. Hormon ini adalah senyawa penggerak. Di, di dalam tanaman itu ada senyawa yang untuk menggerakkan senyawa-senyawa lainnya, yaitu hormon. Lalu ada faktor eksternal. Ini di luar dari tubuh tumbuhan atau dari lingkungannya. Ya, ini ada 5 contoh untuk faktor eksternal yang memengaruhi produksi tanaman. Itu ada air, cahaya, temperatur, kelembapan, dan nutrisi makanan. Untuk yang pertama, air. Ya, seperti yang kita tahu, air itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup dan tentunya pada tanaman. Air sendiri merupakan senyawa kimia yang berguna untuk sel, jaringan, dan organ pada tanaman. Yang berikutnya adalah cahaya. Cahaya ini yang bersumber dari cahaya matahari. Cahaya matahari dipergunakan untuk proses fotosintesis tanaman untuk tumbuh dan berkembang.
Yang ketiga adalah temperatur. Temperatur ini mengarah pada temperatur udara. Jadi suhu yang ada di sekitar tanaman akan mempengaruhi tumbuhnya tanaman. Jika terlalu panas, kemungkinan dia akan mati, dan terlalu dingin, dia juga akan bisa mati. Yang keempat, kelembapan. Kelembapan ini adalah kelembapan air yang berada di udara. Seperti itu. Jadi tanaman itu tidak hanya menyerap air dari akar saja, tetapi dia juga menyerap air dari lingkungannya, yaitu dari udara. Seperti itu. Ya, bisa dibaca ya, ini eh, pemahaman singkat mengenai kelembapan udara. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah nutrisi makanan. Ya. Seperti kita manusia, itu tanaman juga butuh makanan. Seperti itu. Lalu Bapak akan memberikan contoh video untuk kalian pelajari yang nantinya akan kalian bahas secara berkelompok. Bapak akan tunjukkan videonya. Bentar. Nah, perbesar dulu. Udah? Coba perbesar dulu. Penuh, tampilan penuh. Baik, untuk selanjutnya saya akan membagi kalian ke dalam dua kelompok ya. Untuk satu kelompoknya berisi dua orang. Sudah Bapak kirimkan lewat WhatsApp untuk pembagian kelompoknya. Untuk kelompok pertama itu uh, Lira, dan kelompok kedua Meci. Nanti untuk anggotanya silahkan langsung masuk. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi tanaman dari video tersebut. Baik, silakan Bapak kasih waktu 3 sampai 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah selesai. Untuk kelompok pertama dari kelompok Akbar dan Meisa, silakan siapa yang mau memberikan pemahamannya. Baik, Pak. Izin, Pak. Dari kelompok Ya, satu. baik, silakan Akbar. Ya, saya dan Nesa ingin menyampaikan hasil diskusi kami, Pak. Ya,
Yang pertama, terkait video yang Bapak tampilkan, itu adalah ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi pada proses pertumbuhan tanaman, Pak. Yang pertama, yang dapat kami analisis adalah pada satu kondisi ketika tanaman tidak tersedianya air, maka akan mengganggu pada proses pertumbuhan. Yang pertama, Pak. Yang kedua adalah kelebihan daripada cahaya matahari. Ya. Ketika cahaya matahari tersedia, namun unsur air pada tanaman tidak tersedia, maka pada proses ini dikategorikan adalah proses pertumbuhan yang tidak stabil. Artinya cahaya matahari berlebih sementara air tidak tersedia. Maka ini akan berpengaruh ya Pak pada proses pertumbuhan pada tanaman. Begitu Pak dari kelompok 1. Ya, baik. Selanjutnya kelompok 2, kelompoknya Meci dan Lira. Silahkan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 2 dan Lira akan memberikan pendapat tentang video yang ditayangkan tadi, yaitu yang mana air merupakan unsur yang sangat penting dan dibutuhkan oleh tanaman. Jika kekurangan air, tanaman akan mati. Begitu, Bapak. Ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin dari teman saya ada. Ya, silahkan Lira. Baik, Pak. Sedikit tambahan dari saya, mungkin selain air, suhu juga berpengaruh terhadap produksi tanaman. Nah, apabila suhu tinggi atau berlebih, maka eh, tanaman akan stres sehingga menyebabkannya dehidrasi atau terbakar pada daun dan akar. Sedangkan apabila suhu rendah, maka dapat merusak sel tanaman. Ini menyebabkan pembekuan pada akar dan daun. Baik, dari kelompok 1 dan 2 jawabannya sudah baik. Bisa kita simpulkan bahwa kalian sudah memahami apa yang terjadi pada studi kasus di video tersebut, yaitu jadi yang mempengaruhi utamanya adalah faktor eksternal dan dia akan mempengaruhi faktor internalnya juga. Jadi memang kedua faktor itu bukan saling mempengaruhi. Memang faktor eksternal itu bisa mempengaruhi faktor internal. Salah satu contoh yang ada di video tadi adalah teriknya sinar matahari yang memengaruhi kekurangan air pada tanaman tersebut yang akhirnya akan mengganggu hormon pada tanaman tersebut. Seperti itu. Apa ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah Sudah, sudah Pak. Ya, Sudah, baik. Pak. Nanti untuk bahan diskusi dan PowerPoint-nya bisa kalian upload. Jangan lupa untuk diupload tugasnya dan minggu depan kita akan memperdalam lagi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi produksi dari tanaman seperti itu. Ya. Baik, sudah apa kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Sebelum mengakhiri sesi pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa. Meci, silakan memimpin doanya. baik. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih ya, kasih, Terima kasih Pak. 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 Sama-sama.